Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu, dan tentunya semoga pertemuan kita merupakan suatu yang hal bermanfaat dan kita bisa belajar dari setiap pertemuan yang kita laksanakan. Insya Allah kita akan melaksanakan bincang-bincang bersama salah satu Ustadz yang insya Allah sebentar lagi kita akan menanyakan beberapa hal kepada beliau hafizallahu ta'ala. Baik, di samping saya sudah ada Ustadz Abdurrahman Yusak hafizallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustadz merupakan salah satu pengajar di Ma'had Mutiara Sunnah Sumatera Selatan ya Ustadz? Nah, benar. Alhamdulillah. Ustadz bisa menjadi seorang da'i. Apakah memang Ustadz dari kecil sudah bercita-cita menjadi seorang da'i atau bagaimana Ustadz? Masya Allah. Diawali dari motivasi orang tua ya. Nah, Ustadz. Alhamdulillah, orang tua yang terlahir dari daerah Morobungo sangat mengetahui betul kapasitas keilmuan mereka dalam masalah agama. Jadi mereka kurang dalam masalah agama, sehingga menginginkan anak-anaknya belajar dalam masalah agama tersebut. Makanya dari kecil sudah diarahkan ke sekolah-sekolah agama. Ya, sekalipun sekitar tahun 1997 sampai 2000 itu sekolah-sekolah sunnah untuk pada saat itu tidak seperti sekarang ya, tapi setidaknya sudah ada mengarah ke situ. Masya Allah. Iya. Jadi tentunya atas dorongan orang tua Ustaz ya? Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi motivasi doa dan orang tua ya. atas orang tua. Selama Ustadz menjalankan pendidikan dari kecil, di mana saja Ustadz telah menghabiskan pendidikannya Ustadz atau mengenyam pendidikannya Ustadz? Iya. Kalau untuk sekolah dasarnya di SD 291 Sungai Kerjan Morobungo. Morobungo. Ya, untuk paginya. Kalau untuk sorenya ketika itu ada madrasah ibtidaiyah jam 3 sampai jam 5 sore. Itu setiap hari, sehingga ada 2 ijazah sekolah dasar ya, sekolah dasar negeri dengan ibtidaiyah. Setelahnya kita didorong oleh orang tua, terutama ibu ya, beliau pergi mengantar dan memberikan segala dukungan lah untuk kita, sehingga alhamdulillah ketika itu melanjutkan jenjang pendidikan sanawiyah di pondok pesantren Syekh Maulana Qori di Bangko. Tinggal di pondok. Di sana memang kalau secara akidah dan pemahaman ya jauh dari seperti yang kita lihat ya. Masya Allah. Barangkali perlu pengkajian dan pembelajaran. Setidaknya ya belajar kitab-kitab kuning, kitab-kitab kuning, nahwu dan sorof dan seterusnya. Kemudian tamat dari situ 3 tahun, melanjutkan ke madrasah Sumatera Tawali Parabek Bukit Tinggi. Ya, boarding school. Di sana juga seperti yang kita pahami bersama ya, sekolah-sekolah yang biasanya gitu. Yang rujukan-rujukannya perlu diluruskan lagi. Tapi Ustadz dari SD itu berarti langsung ke pondok ya Ustadz ya? Iya, iya. Langsung ke pondok itu menggunakan yang madrasah atau yang di SD-nya Ustadz? Karena memang zaman dulu kan kita kan mengetahui bahwasanya masih banyak ya sekolah-sekolah madrasah yang dia dilakukan di sore hari, dan menurut anak itu Masya Allah. Itu bagaimana Ustadz? Waktu ke pondok, jenjang pondoknya itu? Kita menggunakan ijazah SD-nya. Ijazah SD-nya Ustadz ya? Tapi alhamdulillah diberikan oleh Allah kemudahan dalam melanjutkan kegiatan belajar agamanya, karena sudah ada dasar-dasarnya dari ibtidaiyah, seperti menulis huruf hijaiyah, mengenal hurufnya, cara baca dan seterusnya, sehingga ada kemudahan-kemudahan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi titik awalnya dari situ. Nah, Ustadz, selama belajar Ustadz, kira-kira apa tantangan bagi Ustadz? Kira-kira di
selama Ustadz menempuh pelajaran, apa yang menjadi tantangan tersendiri bagi Ustadz dalam mengenyam pendidikan tersebut? Ya, Masya Allah. Jadi seperti yang dialami oleh anak-anak pada umumnya ya, jauh dari orang tua. Nah, Masya Allah. Itu sudah di luar. Kalau untuk jenjang sanawiyah itu sudah beda kabupaten. Itu kendala yang paling utama, karena dari sisi pribadi ketika itu masih tergolong masih kecil lah. Jadi baru bisa berpisah sama orang tua, masak sendiri, nyuci sendiri. Nah, jadi belum begitu mandiri dan begitu disiplin gitu. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu itu terbentuk dengan sendirinya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz. Tentunya banyak sekali pasti tantangan-tantangan kita hadapin, dan yang kemudian lainnya, ujian-ujian yang kita hadapin. Nah, untuk Ustaz sendiri, sebelum Ustaz mengajar di Mahat Mutiara Sunnah ini, Ustaz bersekolah di Mesir ya, Ustaz? Ya, untuk strata satunya. Strata satu di Mesir, ya. Ketika Ustaz berada di Mesir, itu kan luar negeri ya, Ustaz ya. Bagaimana, Anda ingin menanyakan bagaimana suasana di Mesir yang kita mengetahui bahwasanya itu merupakan negara yang mayoritasnya Islam, Ustaz. Apakah banyak sudah warga atau masyarakat sana yang sudah mengenal sunnah atau menjalankan sunnah seperti yang dijalankan oleh orang-orang sekarang, Ustaz? Ya. Jadi untuk kehidupan Mesir, ya kita sekarang kan alhamdulillah berada di zaman milenial ya. Berada di zaman media sosial. Jadi semua tempat bisa kita akses melalui internet ya. Barangkali bisa nanti dirujuk lagi. Untuk sosial budaya di Mesir itu ya sama dengan Indonesia, cuman latar belakangnya saja yang berbeda gitu kan. Masya Allah. Nah, untuk pemahaman mereka dalam masalah agama begitu juga, karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara negara Arab, beberapa di antara negara Arab gitu. Kalau diperbandingkan dengan Makkatul Mukarramah dengan Madinah Al-Munawwarah, kotanya Rasulullah SAW, yang itu merupakan sumber kemurnian ilmu agama. Jadi kalau untuk Mesir ya, kalau istilah orang Mesir itu ya, fi kida wa fi kida. Ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Di antaranya ada yang ada di antara mereka yang memperhatikan agama, ada yang di antara mereka yang tidak memperhatikan agama, ada yang di antara mereka yang faham dan pemahamannya benar, ada yang di antara mereka yang memahami agama dan pemahamannya menyimpang. Dan di sana juga ya keadaannya berbeda-beda. Cuma yang menjadi khususiat atau di antara keistimewaan kita berada di sana itu, banyak terdapat kibarul ulama yang mereka itu belajar secara langsung kepada ulama-ulama Saudi. Masya Allah. Di antaranya kan murid langsung daripada Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Abu Ishaq Al-Uhaini rahimahullah ta'ala, Syekh Mustafa Al-Adawi, Syekh Muhammad Hasan dan lain-lainnya. Masya Allah, Ustaz. Ya. Berarti tentunya suhu atau kondisi di sana ya sama seperti Indonesia ya, Ustaz ya. Ada yang Allah beri petunjuk, ada sebagian orang yang harus mungkin belajar lagi soal agama ini. Masya Allah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita mungkin, Ustaz, bahwasanya mungkin kita harus semangat untuk berdakwah ya, Ustaz ya. Untuk di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang itu sendiri, Ustaz, bagaimana perkembangan dakwah salafnya, Ustaz? Masya Allah. Barangkali kalau perkembangan dakwah salaf di Sumatera Selatan, terutama di Palembang, apabila pertanyaan ini diajukan kepada Ana, maka Ana akan menjawab sebatas awal Ana memulai kehidupan di Palembang. Karena pada masa permulaannya itu sebelum-sebelumnya sudah ada. Ya. Jadi Ana itu menikah tahun 2013 dengan orang Palembang. Semenjak itu 2013 itu Ana tinggal di Palembang. Tinggal di Palembang. Nah, ketika tinggal di Palembang,
di sanalah permulaan ana mulai ikut serta dalam mengembangkan dakwah salam. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. dari level mikro, dari orang per orang, kemudian dari keluarga sampai kepada masyarakat dan masjid dan begitu seterusnya. Ya, jadi tahun 2014 jelang tahun 2015 itu sempat ana secara pribadi ingin hijrah dari kota Palembang. Masya Allah. Karena ingin sambil mengajar dan ingin interaksi sama ulama-ulama yang memang mereka itu kibarul ulama. Masya Allah. Makanya 2015 ana mengunjungi beberapa tempat ma'had salaf di Sumatera khususnya ya. Pada awalnya itu dulu di Lampung. Di Lampung ketemu dengan Ustadz Purwanto. Purwanto di Lampung. Purwanto di Lampung yang beliau juga mulai mengembangkan dakwah salaf di situ. Dan sekarang alhamdulillah beliau juga sedang merintis ma'had serta sekolah tinggi Islam di Sumatera Selatan, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan lancar nanti. Amin, Itu dananya amin. dari Kuwait. Nah kemudian sampai di situ sekitar 3 hari bermukim di sana, bermuamalah dengan para ikhwan di sana, dan mereka ingin ana tinggal di sana dan ikut serta dalam berdakwah. Masya Allah. Qadarullah masih dalam opsi. Nah, kemudian pada masa itu juga kita diajak untuk jalan-jalan ke Imam Bukhari Solo karena untuk mengantar salah seorang anak dari jamaah kita untuk sekolah di sana ya, Imam Bukhari Solo. Dengan qadarullah mereka mengajak itu karena ada teman kita yang mengajar di sana, namanya Ustadz Muhammad Alif. Masya Allah, Masya Allah. Beliau juga dari Al-Azhar Mesir dan menjadi tenaga pengajar di Imam Al-Bukhari Solo. Masya Allah, Ustaz. Kami dulu pernah tinggal satu desa ya di Tafana Al-Ashraf ya, Ustadz Muhammad Alif. Nah di sana juga ditawarkan untuk ngajar bahasa Arab sambil juga belajar dengan kibarul ulama di sana. Dan beliau siap rekomendasi ketika itu. Qadarullah masih dalam opsi. Oh, Masya Allah. Karena kita masih ada keluarga di Palembang kan. Kemudian sepulang dari Solo, istikharah minta kepada Allah bagaimana perjalanan dakwah berikutnya. Karena ini kan masih temporal di Palembang ketika itu. Kemudian ada pilihan lagi, cari informasi teman yang juga mengajar ketika itu di Al-Bayyinah, SMPIT Al-Bayyinah Riau. Bahkan langsung pulang dari Imam Bukhari Solo sampai ke Palembang, langsung berangkat lagi ke Al-Bayyinah. Masya Allah. Yang diasuh oleh Ustadz Abdullah Maududi, Hafizahullah Ta'ala. Nah, dan di situ berkasnya belum sampai, tapi sudah diterima ketika itu. Masya Allah. Karena rekomendasi Ustadz Safrizal. Ustadz Safrizal beliau mengajar di sana dan mau merekomendasikan. Dan qadarullah juga masih opsi. Dalam kebingungan itu, sepulangnya dari Riau ke Palembang, mohon kepada Allah dengan pilihan-pilihan tersebut, ana tidak memilih di sinikah. Bahkan juga ada di Morobungo, teman-teman kita Majelis Ta'lim Imam Syafi'i juga meminta Ustadz pulang aja, kita berdakwah di sini. Dan ketika itu banyak pilihan, ana di dalam mobil ketika itu menyerahkan kepada Allah. Ini ada beberapa pilihan opsi. Ya Allah, hamba tidak pengen di sini, tidak pengen di sini. Hamba ingin di tempat yang Engkau pilih. Masya Allah. Ketika Masya itu. Allah. Nah, dengan izin Allah, sepulang ke Palembang, Allah yakinkan anak untuk tetap di Palembang. Sampai di rumah ada beberapa menit, sekitar 10 sampai 15 menit, ada 4 orang
4 atau 5 orang ketika itu datang ke rumah untuk ikut serta berdakwah di Pali, buat daurah kajian di Pali. Nah, ini ana merasa bertambah yakin. Barangkali disinilah ana menetap dari 2013 dan diberikan oleh Allah jalan kemudahan-kemudahan sampai tahun sekarang ini. Masya Allah Ustaz, barakallah. Awal mulanya seperti itu. Dan ana berbicaranya secara parsial. Kalau secara umumnya barangkali perlu sumber-sumber Ustadz yang lain. Masya Allah Ustadz. Berarti Ustadz menyerahkan semuanya kepada Allah. Iya. Karena Allah yang lebih maha mengetahui yang terbaik untuk kita ya Ustadz. Iya, Masya Allah. Selama Ustadz berdakwah, tentunya kan banyak sekali pengalaman Ustadz. Ustadz mengelilingi mahat-mahat yang ada di Sumatera. Ustadz, apa suka duka yang pernah Ustadz lalui ketika menjelajahi atau melihat mahat-mahat lainnya gitu. Masya Allah. Jadi ada 2 sekolah yang tidak bermanhaj salaf pada awalnya dulu ketika ana baru datang ke Palembang. Ana mengajar sekitar setengah tahun yang kita tidak dapat sebutkan di sini ya nama sekolahnya ya karena etika publik ya. Jadi ketika mengajar di sekolah itu yang basicnya pun tidak bermanhaj salaf. Sehingga kendala-kendala yang kita dapatkan itu adalah perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Ya. Seperti ada di kalangan murid-murid yang akhwat pengen salaman gitu kan. Kemudian adanya ikhtilat antara guru laki-laki dan guru perempuan dalam satu ruangan yang intens gitu ya, bukan pada hajat atau kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Dan banyak lagi yang lain, terutama juga modul yang kita ajarkan itu perkara-perkara yang menentang atau berselisih dengan sunnah Rasulullah SAW, dan itu berat. Makanya terdapat beberapa kendala-kendala itulah yang ana hadapi gitu. Tapi alhamdulillah klimaksnya ana diberikan oleh Allah pertolongan untuk keluar dari situ kan. 6 bulan. Ya Ustadz, mungkin ada berapa nasihat yang bisa Ustadz sampaikan kepada para pemuda, khususnya para pemuda yang lagi semangat menuntut ilmu. Apa nasihat Ustadz kepada para pemuda? Masya Allah. Dan ini barangkali nasihat Rasulullah SAW kepada pemuda yang ada di zaman beliau. Di antaranya seorang pemuda yang di zaman beliau yang Rasulullah SAW intens memberikan nasihat kepada beliau, yaitu di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Adalah Rasulullah SAW, beliau memberikan nasihat kepada beliau, ihris ala ma yanfa'u. Sungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat untukmu di akhirat kelak. Baik itu belajar ilmu atau mengamalkan ilmu atau mendakwahkan ilmu atau bersabar di atas belajar ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Dan itu adalah kewajiban kita setiap muslim. Belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, kemudian bersabar di atas itu semua adalah setiap kewajiban setiap muslim. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah, dan janganlah engkau lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sungguh-sungguh melakukan hal itu. Jadi secara sederhananya kepada teman-teman, para ikhwan, para akhwat, terutama yang semangat hijrah dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada taat, maka ana berpesan kepada diri ana sendiri dan kita semua untuk fokus kepada ilmu dan luruskan niat karena Allah. Insyaallah. Karena kalau tergelincir dari jalan itu maka akan menyimpang, akan terhanyut kepada arus-arus yang lain. Ya, luruskan niat karena Allah, kemudian fokuskan kepada menuntut ilmu, tidak yang lain-lain. Barangkali seperti itu. Masya Allah Ustaz.
Demikian jazakumullah khair Ustadz. Semoga Iya. penyampaian dari Ustadz tadi atau pemaparan dari Ustadz tadi bisa kita ambil faedahnya dan kita ambil hikmah dari apa yang kita bicarakan tadi. Dan akhifati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga antum yang mendengar perbincangan ini bisa memetik pelajaran, dan tentunya nasihat yang disampaikan Ustadz adalah nasihat untuk diri kita semua insyaallah ta'ala.